Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, di video kali ini saya buat donat kentang. Ini request ya dari salah satu komentar ya. Saya lupa ya untuk menyebutkan namanya. Nah, ini saya buatkan resep donat kentang. Sebetulnya di video saya sebelumnya itu sudah ada. Yang mana ini hasilnya empuk banget dan lembut, seratnya halus. Yuk langsung disimak aja videonya sampai selesai, jangan di skip. Langkah pertama, sini saya sudah kukus kentang sebanyak 250 gram. Ini tanpa cangkang ya, seberat 250 gram. Kemudian ini dihaluskan, lalu ini disaring, ini opsional ya. Boleh disaring, boleh tidak ya. Ini sisihkan, kemudian 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar. Lalu masukkan 80 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk full cream, kemudian 8 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Aduk rata semua bahan kering. Tahap selanjutnya masukkan kentang kukus. Ini 250 gram, itu tanpa cangkang ya. Jadi 250 gram ini tanpa kulit gitu ya. Selanjutnya masukkan 4 butir kuning telur. Ini saya pakai 4 kuning telur ya, karena di sini saya buat resep donat kentang yang premium ya. Nah, ini diaduk aja dulu. Selanjutnya tambahkan susu cair. Untuk susu cairnya ini saya timbang 150 gram, tapi nanti disesuaikan ya, ini saya masukkan bertahap. Kalau kita buat adonan donat kentang ataupun donat labu, untuk takaran air atau susu cairnya itu jangan terlalu banyak ya, karena pastinya kentangnya ini mengandung air ya, atau dia memiliki kadar air, sehingga nanti akan membuat adonan kita itu menjadi lunak. Nah, untuk takaran susu cairnya ini tidak saya masukkan semua ya, kira-kira 20 gram ya untuk sisanya. Jadi saya hanya pakai 130 gram saja ya. Mixer adonan sampai setengah kalis. Lalu masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam. Kalau mau diganti margarin juga boleh, tapi kalau pakai butter tentunya rasanya akan jauh lebih enak ya. Mixer kembali, ini masih menggunakan kecepatan rendah sampai butternya ini tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, nanti mixernya dinaikkan ya kecepatannya sampai adonan ini benar-benar kalis. Untuk lamanya mixer, di sini saya mixer selama kurang lebih 20 menit dari awal sampai adonan ini kalis ya. Karena kan di sini pakai kentang ya, jadi untuk mixernya memang lebih lama karena ini kan menggunakan hand mixer ya. Jadi kita mesti hati-hati supaya mixernya ini tidak cepat rusak ya. Nah, ini sudah kalis. Bisa lihat ya teman-teman, adonannya ini sangat lunak. Dan memang untuk adonan donat kentang pastinya akan lebih lunak dari donat biasanya ya. Nah, ini saya akan timbang seberat 25 gram untuk masing-masing adonan. Nah, ini ada satu kejadian, jadi di penghujung saya timbang adonan, saya harus tunda dulu ya untuk proses selanjutnya karena ada GoFood masuk, jadi saya tunda dulu untuk rounding adonannya ya, sehingga adonannya itu jadi sedikit over resting. Nah, ini saya melayani GoFood dulu ya. Jadi ini yang dipesan dari GoFood ya teman-teman, sehingga akhirnya adonan ini sudah tuh bisa lihat ya, sudah mengembang karena ini tertunda lagi ya teman-teman. Jadi adonannya ini sudah mengembang sehingga untuk dibentuknya itu sedikit susah ya teman-teman. Kalau adonan sudah mengembang seperti ini, jadi adonannya tuh gimana ya, kalau dibentuknya tuh sulit gitu ya teman-teman. Nih dicubit-cubit gini aja sulit rapet gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk orang seperti saya jadi bikin donat nyambi gitu sambil jualan, ini sebaiknya
menggunakan raginya itu, memasukkan raginya di tengah-tengah ngadonin atau nguleni ataupun di akhir adonan gitu ya, supaya lebih aman ya. Dan mungkin buat teman-teman juga yang punya profesi seperti saya ya, bikin donat sambil jualan gitu ya, ada baiknya tuh memasukkan raginya itu di tengah-tengah ngadonin ya, atau di akhir ngadonin gitu ya teman-teman. Nah ini setelah saya bulatkan, ini saya tidak resting lagi ya teman-teman, karena adonannya ini lunak sehingga adonannya tuh cepat mengembang. Ditambah lagi cuaca atau suhu di tempat saya itu sedang panas banget ya. Nah ini saya langsung aja akan pipihkan adonan atau akan saya cetak. Nah di sini saya cetak menggunakan sendok takar. Ini sendok takar bumbu kali ya, seperti ini. Nah yang bentuknya seperti gayung gini ya teman-teman. Sendok takar ini bisa jadi solusi loh ya teman-teman, buat teman-teman yang belum punya cetakan kayu ya untuk mencetak donat. Ini harganya juga jauh lebih murah ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk cetak donat. Oh ya, ini karena adonannya besar, untuk yang ini memang 30 gram ya teman-teman. Jadi saya gunakan alat pembolong dari cetakannya ya. Nah ini kita lubangi kira-kira di tengah-tengah. Nah karena ini menggunakan alat pembolong dari cetakannya, jadi tidak saya lebarkan lagi ya untuk bagian tengahnya. Nah kalau teman-teman buat donatnya itu yang ukurannya lebih besar, 35 gram, 40 gram, jadi bisa gunakan alat pembolong dari cetakannya, jadi tidak perlu dilebarkan lagi ya. Nah kalau yang ini adonannya itu 25 gram, ini saya akan gunakan squid ya, tidak saya gunakan alat pembolongnya ya teman-teman, karena ini adonannya lebih kecil, jadi saya pakai squid aja untuk menandai aja gitu ya lubang bagian tengahnya supaya rapi gitu ya. Kalau kita bolongi menggunakan jari kadang-kadang kurang rapi. Nah ini kita lebarkan bagian tengahnya. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian ini disusun kembali di box plastik donatnya ya. Kemudian yang ini saya pakai cetakan kayu. Oh iya, ini tuh ada yang pecah ya teman-teman, karena ini adonannya memang tadi itu sudah over resting ya teman-teman. Jadi ini sebelum dibulatkan sudah mengembang ya teman-teman, jadi rentan pecah seperti ini. Jadi teman-teman harus dicek ya, dilihat-lihat ya, supaya bisa kita rapatkan kembali gitu ya. Nah ini banyak gelembungnya ya teman-teman tuh, karena ini memang tadi tertunda ya, sehingga adonannya ini mengembang sebelum dibentuk ya, sebelum dibulatkan. Jadi ini pelajaran banget ya, khususnya buat saya pribadi ya. Ada baiknya mungkin memasukkan raginya itu harus di tengah-tengah nguleni adonan ya, atau di akhir mixer adonan gitu ya teman-teman. Nah oke, ini akan saya proofing, dan di sini tidak lama-lama untuk proofingnya ya teman-teman. Nah ini tertunda lagi ya teman-teman, karena saya harus sholat dulu, jadi saya harus mengutamakan sholat ya. Seharusnya ini sudah langsung digoreng ya teman-teman, tetapi ini adonan sudah siap goreng dan saya baru panaskan minyak. Nah ini tuh sudah siap goreng ya teman-teman. Ini ditekan dia ada bekasnya, tapi lama kelamaan dia kembali ya ke bentuk semula. Nah ini teman-teman bentuknya berbeda-beda ya. Jadi teman-teman kalau donat itu hasilnya bagus dan tidak tergantung kita membentuk dan mencetaknya ya. Nah ini ada yang terlalu ditekan ini sehingga tidak terlalu menul, agak gepeng ya, dan beda sama yang ini ya, agak menul ke atas ya. Jadi nanti digorengnya pun hasil white ringnya pasti berbeda ya teman-teman. Jadi menurut saya kalau mau white ringnya tinggi itu usahakan donatnya belum mengembang sebelum dicetak ya.
Kemudian untuk menekannya juga jangan terlalu ditekan ya. Nah ini yang tadi saya tekan ya, ini bentuknya sudah kembali ya. Dan ini minyaknya baru panas setelah 10 menit kemudian atau mungkin lebih ya. Jadi ini untuk adonannya sedikit overproofing ya teman-teman, agak kelewat ngembang ya. Nah nanti bisa lihat ya untuk hasilnya. Biasanya kalau adonan kelewat ngembang itu tidak kokoh ya teman-teman, suka ada keriput-keriput gitu ya. Tapi ini tidak yang kelewat ngembang banget ya teman-teman, jadi masih bisa diselamatkan lah ya. Nah ini bisa lihat ya teman-teman tuh. Nah untuk warnanya ini yang pertama cantik banget ya teman-teman, jadi tidak terlalu kecoklatan dan juga tidak kemudaan gitu ya. Nah kalau misalkan adonan itu overproofing ya teman-teman, kelewat ngembang, biasanya tuh kalau diangkat setelah dari penggorengan seperti ini ya, itu suka agak ngempis, agak turun gitu ya. Nah ini bisa lihat untuk saat digoreng ini white ringnya ada ya teman-teman. Nah yang ini agak kecoklatan banget ya, maklum ya karena saya itu bikin donatnya itu sambil jualan gitu ya teman-teman, jadi banyak kendala yang mengakibatkan donat saya itu kurang sesuai dengan yang saya inginkan ya teman-teman. Jadi harap maklum kalau memang videonya itu tidak selalu mulus ya teman-teman. Nah ini bisa lihat ya untuk hasilnya, warnanya berbeda-beda ya teman-teman, ada yang kuning keemasan, ada yang kecoklatan, dan ada juga yang hampir gosong ya. Tapi ini donatnya tuh empuk banget ya teman-teman, tuh bisa lihat ini donatnya sangat empuk banget, dan ini tuh diremas ya, bisa kembali lagi ke bentuk semula. Ini tandanya donat kita empuk banget. Dan untuk resepnya ini memang premium banget ya teman-teman, dan di sini saya tidak gunakan putih telur. Pastinya untuk hasil seratnya itu lebih halus dan tekstur donatnya pasti lebih lembut. Nah ini tidak kegosongan ya teman-teman, beda ya, ini warnanya lebih cantik dari yang tadi. Nah saatnya kita akan lihat ya untuk seratnya. Tuh ini bisa lihat ya white ringnya juga ini turun ya teman-teman, karena memang ini overproofing ya, tapi masih bisa tertolong ya teman-teman. Tuh donatnya ini empuk banget, dan ini sangat-sangat lembut ya untuk teksturnya. Nih bisa lihat ini seperti kapas banget ya teman-teman. Ini bisa lihat ya. Dan ini memang donatnya tuh enak banget ya teman-teman rasanya, selain empuk, lembut, dan juga rasanya tuh enak banget. Nah semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang request donat kentang, silahkan untuk dicoba ya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.